kita lanjutkan lagi pembahasan tentang garis kerezekian, Mas. Karena ada lagi yang request, ya, teman-teman yang lahir di Senen Kliwon, Mas. Mungkin Mas Wahyu bisa meramal lagi ini. Ini bisa membuat orang lain tersesat ini ya. Bukan meramal, Mas, ini, Mas. Iya, bercanda kata Mas Wahyu ya. Mungkin kalau betul nanti kebetulan saja ya mungkin. Oke. Untuk Senen Kliwon, Mas, kira-kira garis kerezekiannya seperti apa sih, Mas? Bagusnya di usia berapa untuk kerezekiannya? Kemudian fase terburuknya, Mas, atau fase yang wajib hati-hati. Ini di usia berapa, Mas? Senen Kliwon. Kayaknya secara kerezekian bakalan bagus banget itu di usia 42 ke atas kayaknya. 42 ke atas ya? 42, 43 ke atas itu kayaknya waktunya bagus-bagusnya, Mas. Tapi bukan untuk dipercaya juga ini ya. Iya. Ketika saya menyampaikan hal baik seperti ini mungkin bisa dijadikan penyemangat mungkin begitu ya, Mas ya. Iya. Ya mudah-mudahan untuk yang weton Senen Kliwon memang benar adanya bahwa rezekinya itu lagi bagus-bagusnya. Untuk yang usia 42, 43 ke atas. Lagi mujur nasibnya atau lagi hoki mungkin begitu, Mas. Ya, usia 42 ya. Kalau usia yang lebih muda lagi, kira-kira gimana, Mas? Mungkin yang menonton video ini masih muda-muda ya. Perlu dijawab di sini nggak, Mas? Nanti bisa konsultasi privat saja ya. Saya mau sepil di usia tersebut ya, di usia 42, 43 itu secara kerezekian mudah-mudahan memang benar lagi bagus-bagusnya. Karena kadang perhitungan weton ini kadang setiap orang beda-beda, Mas. Betul. Ya kadang nggak apa ya, mungkin pakemnya beda ya. Maksudnya begini, ada orang yang menganggap bahwa weton kelahirannya itu bisa dikatakan, oh ikut hari ini, ketika harinya itu jam-jamnya ini bisa jadi tidak sama gitu loh, Mas. Misalkan lahir di hari Minggu misalkan, tapi karena minggunya ini sudah malam, itu kan harinya sudah dihitung ikut besoknya. Tapi ada juga yang nggak nunggu malam. Kadang itu lepas asar begitu, di atas jam 4 sore atau jam 5 sore begitu, itu kadang dianggapnya sudah berganti hari begitu. Nah ini kan tentu setiap orang punya sumber pengetahuan yang berbeda-beda. Sehingga ini menyebabkan cara perhitungannya juga bisa jadi berbeda-beda. Kalau pakem yang Mas Wahyu gunakan, itu yang seperti apa, Mas? Kalau kita menghitung tentang hitung-hitungan hari berdasarkan kalender Jawa ya istilahnya, hitung-hitungan weton termasuk ini. Istilahnya hari berikut pasaran. Kalau dinamakan hari itu berganti, tolak ukurnya apa sih, Mas? Siang dan malam itu? Ya, terbenamnya matahari itu ya. Kalau sudah terbenam, ya berarti malam ya, ikut hari besoknya gitu ya. Artinya terbit dan tenggelamnya matahari. Baru dikatakan hari itu berganti antara siang dan malam. Ya berarti kalau saya memakai hitung-hitungan, ya kalau sudah masuk di malam hari, artinya matahari sudah terbenam. Bisa di jam 6, bisa di jam 7 juga, setiap wilayah kan berbeda-beda. Artinya matahari sudah tenggelam, artinya kita sudah ikut hari besoknya, karena kita sudah berganti di malam hari. Nah kalau asar atau jam 4, jam 5 saya rasa ini kan matahari masih terbit ini. Matahari masih bersinar terang. Ya enggak bisa dong dikatakan ini sudah masuk di hari besoknya karena sudah malam hari. Oh masih bersinar mataharinya. Itu kalau saya tapi ya. Jadi kalau weton kelahiran, kalau teman-teman lahirnya di atas jam 6 sore, yang mana matahari sudah tenggelam, berarti itu sudah ikut hari besoknya. Kalau tanggal secara nasional masih ikut di tanggal itu, tapi untuk weton kelahiran sudah ikut di hari besoknya. Itu kalau saya. Iya, tadi usia bagusnya di usia 30 ke atas ya, Mas? Di usia 30 ke atas, saya rasa itu waktu yang tepat kalau teman-teman yang lahir di hari Senen Kliwon ya, weton kelahiran Senen Kliwon 30, 31, 32
yaitu waktu yang tepat lah untuk memulai usaha atau memulai bisnis apapun itu. Yang jelas mudah-mudahan benar lagi hoki-hokinya, lagi subur-suburnya, lagi deres-deresnya rezekinya mengalir gitu loh Mas. Iya, kemudian oh ya teman-teman nanti komentar dulu ya yang mungkin lagi di usia 30 ke atas. Benar nggak rezeki teman-teman itu bagus ya. Kemudian untuk fase yang terpuruk Mas secara kerezekian itu di usia berapa kita wajib hati-hati? Oh iya, saya mau sampaikan Mas. Bagus dan tidak bagus di sini relatif ya. Setiap orang pasti berbeda-beda cara menilainya. Kemudian bagus dan tidak bagus rezeki kita bukan diukur dari nilainya atau seberapa besar jumlah atau nominalnya misalkan. Kalau kita bicara keuangan, bukan diukur dari seberapa besar keuangan yang kita terima atau kita dapatkan. Ini kalau mengukur rezeki begitu. Tapi dampak yang kita rasakan. Ketika dampak yang kita rasakan ini bagus, ya itu namanya rezekinya bagus. Misalkan pendapatannya besar, pengeluarannya kecil, artinya sisanya kan masih banyak ini. Dan kita jadi tenang menjalani hidup ini, itu artinya bagus rezekinya. Tapi kalau pendapatannya besar, bahkan dalam jumlah yang luar biasa besar, tapi pengeluarannya juga jauh lebih besar, sehingga dampak yang dirasakan ini tidak terpenuhi atau tidak tercukupi kebutuhan hidupnya, bahkan masih kurang, ini namanya tidak bagus. Mungkin sampai pinjem-pinjem, ya itu namanya rezekinya tidak bagus Mas. Jadi ukuran bagus dan tidak bagus bukan hanya dari nilainya atau nominalnya atau jumlahnya. Karena kadang ada juga orang yang mungkin secara pendapatan menurut orang lain itu kecil begitu. Misalkan hanya 50.000 lah misalkan sehari. Tapi manakala 50.000 ini ternyata bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bahkan dia tenang hidupnya, tidak sampai punya beban, tidak punya hutang. Itu namanya bagus rezekinya Mas. Makanya setiap orang beda-beda, itu relatif. Tapi secara dampak yang dirasakan ini yang dijadikan tolak ukur tentang rezeki kita lagi bagus atau tidak. Nah, kalau untuk fase yang terburuknya atau fase tidak bagus untuk Senen Kliwon ya secara kerezekian, itu memang harus hati-hati itu di usia 48 ke atas. Bukan berarti di usia sebelum itu tidak ada naik turun, ya pasti ada ya. Saya tidak bisa sampaikan detail di sini juga ya. Yang jelas untuk weton kelahiran Senen Kliwon, hati-hati kalau sudah menginjak di usia 48 ke atas. Bukan untuk dipercaya. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan ramalan, ini bukan penerawangan, ini bukan tentang membaca masa depannya teman-teman. Ini hanya tentang saya ingin berbagi saja. Berbagi pengetahuan, wawasan yang memang saya pahami. Kalau memang dirasa itu bermanfaat, silakan digunakan. Tapi kalau enggak, ya jangan begitu. Intinya, hati-hati dalam segala hal, lebih hemat, lebih kontrol lagi dengan pengeluarannya, kontrol dengan keuangannya. Kalau sudah di usia 48, 49 itu harus, ya pokoknya hati-hati. Kalau mau mengelola usaha, harus dipertimbangkan dengan matang, tidak asal-asalan. Biarpun kita bicara faktor, ada banyak faktor yang mempengaruhi hidup kita bisa jadi baik atau tidak, usaha kita jalan atau tidak, bukan hanya karena weton kelahiran. Tapi minimal ini bisa dijadikan pertimbangan untuk teman-teman di setiap langkahnya supaya bisa lebih hati-hati. Saya rasa begitu Mas. Ya, teman-teman nanti bisa bantu dijawab benar atau tidak ya. Kemudian kalau teman-teman tertarik, ya mungkin ada kesesuaian atau kecocokan dengan apa yang Mas Wahyu sampaikan tadi, teman-teman bisa masuk di ruang privat saja ya, konsultasi.